Shalom keluarga damai dan sobat samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Sabtu 18 Mei 2024, di mana kita akan berjumpa dengan Yunike, Lois, dan Timotius sebagai pejuang iman yang dicatat dalam Alkitab. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah Bapa yang telah membawa kami untuk mengenal Kristus, kami bersyukur karena Bapa berkenan mengirim orang-orang yang penuh kasih, yang telah memberitakan firman serta menanamkan pengajaran yang benar bagi kami. Hari ini kami mau belajar dari Yunike, Lois, dan Timotius, yang telah menerima dan menyampaikan warisan iman serta menghidupinya. Dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat samas, bacaan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Keluarga damai dan sobat samas, Yunike tinggal di Listra, sebuah kota di wilayah Likaonia, Asia Kecil Tengah bagian selatan. Listra adalah kota provinsi yang kecil dan tidak begitu terkenal. Koloni Romawi yang disebut Julia Felix Gemina Lystra ini didirikan oleh Kaisar Agustus. Dari Kisah pasal 16 ayat 1 kita mengenal Yunike sebagai seorang wanita Yahudi Kristen yang merupakan istri dari seorang pria Yunani. Ia tinggal bersama putranya yang bernama Timotius serta ibunya yang bernama Lois. Mungkin di Listra tidak banyak orang Yahudi karena Alkitab tidak menyebut satu pun sinagog di sana. Meskipun demikian, di Ikonium, sekitar 30 km dari Listra, terdapat populasi orang Yahudi. Jadi tidak mudah bagi Yunike untuk mempraktekkan imannya. Fakta bahwa Timotius belum disunat sejak lahir membuat beberapa penafsir menduga suami Yunike mungkin saja menentang gagasan tentang sunat ini. Meskipun demikian, Yunike bersama ibunya Lois terus mendidik Timotius dengan pengajaran yang benar, hingga akhirnya Timotius bertemu dengan Paulus. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 mencatat pesan Paulus. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sobat samas, Paulus mengatakan bahwa pengenalan kitab suci dari kecil, di dalam bahasa Yunani digunakan kata brevos, yang sebenarnya bisa diartikan bayi yang baru lahir, ini merupakan sesuatu yang penting. Yunike menganggap serius tugas yang Allah berikan ini, karenanya sejak dini dia menanamkan pengenalan kitab suci kepada Timotius. Hal ini pula lah yang membantunya bertumbuh sebagai hamba Allah.
Timotius telah diyakinkan untuk percaya dan memegang kebenaran Alkitab sejak dini. Kerja keras Eunike dan Lois membuahkan berkat besar pada pertumbuhan iman Timotius. Hal ini disaksikan oleh Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pernyataan Paulus tentang iman Lois, Eunike, dan Timotius ini menunjukkan bahwa pendidikan Alkitab dalam keluarga sejak dini oleh orang tua bahkan oleh kakek nenek merupakan hal yang amat penting dalam membangun fondasi rohani seorang anak. Alkitab memang tidak mencatat status perkawinan Eunike ketika Paulus mengunjungi Listra untuk kedua kalinya, kira-kira sekitar tahun 50 Masehi. Namun di bawah bimbingan ibu dan neneknya, Timotius telah bertumbuh menjadi seorang pemuda yang baik. Kisah Para Rasul 16 ayat 2 dan 3 mencatat bahwa Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Bahkan Paulus pun memilihnya untuk mendampingi pelayanannya. Dengan bijak, Paulus juga menyuruh agar Timotius disunat, mengingat mereka akan melayani di kalangan orang-orang Yahudi, sehingga hal ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Meski Eunike dan Lois senang melihat Timotius dipilih untuk mendampingi Paulus, namun tentu bukan hal yang mudah untuk melepas anak sematawayang. Apalagi jika mengingat kunjungan Paulus yang pertama ke kota mereka dulu. Sang rasul telah dilempari batu dan ditinggalkan karena disangka mati. Dalam Kisah 14 ayat 19 dicatat, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Namun kita melihat bahwa ibu dan nenek Timotius ini sebagai orang-orang yang sangat mengasihi Kristus. Karena itu mereka rela melepas anak yang mereka kasih ini untuk boleh melayani Tuhan. Keluarga damai dan Sobat Samas, firman hari ini mengajar kita tentang dua hal penting. Yang pertama, betapa pentingnya pengajaran firman dalam kehidupan seseorang. Eunike dan Lois bukan hanya menerima firman Tuhan bagi dirinya sendiri, namun juga mengajarkan kepada anaknya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana keseriusan kita dalam mempelajari dan menghidupi firman Tuhan hingga hari ini. Jika kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin kita merasa perlu serta mengajarkannya dengan gigih kepada keluarga kita. Mungkin kita akan menganggapnya sambil lalu, bukan sebagai sesuatu yang mutlak. Itulah sebabnya banyak generasi muda yang melihat kehidupan Kristen hanya sebagai pilihan yang tidak mutlak. Bisa ya, bisa tidak. Biarkan anak-anak memilih jalan hidup mereka sendiri. Padahal Tuhan sudah meletakkan tanggung jawab yang begitu penting ini kepada setiap kita. Bagaimana kita melakukannya? Yang kedua adalah bersiap untuk merespon panggilan Tuhan. Penanaman yang disertai keteladanan dari Eunike dan Lois kepada Timotius telah membangkitkan semangat melayani kepada Timotius. Tanpa keduanya mungkin Timotius tidak akan dipilih Paulus. Bahkan jika dipilih pun, mungkin Timotius tidak akan siap untuk menerimanya. Kemapanan hidup serta perhitungan untung rugi telah membuat banyaknya tawaran pelayanan hari ini diabaikan. Jika orang tua tidak pernah mendorong anak untuk melayani, bahkan lebih parah lagi justru ada orang tua yang menghambat. Lalu bagaimana anak bisa termotivasi untuk melayani?
Mari kita memberikan support serta teladan untuk melayani, agar anak-anak kita disiapkan untuk memberi diri dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengenalkan pejuang iman dalam kehidupan, kami bersyukur karena estafet pengajaran yang Kau berikan tidak pernah putus. Bangkitkan tanggung jawab kami dalam keluarga, agar kami melakukan peran dengan penuh tanggung jawab. Berikan kami semangat, agar menjadi pejuang iman yang dapat meneruskan warisan iman kepada keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.